Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari fi hikamih rubbama fataha laka bab at-ta'ah wa ma fataha laka bab al-qubul wa qudiya 'alayka dhanbu fa kana sababan fil wusul. Terkadang Allah itu membukakan kepada kamu pintu ketaatan, tapi Allah tidak membukakan kepadamu pintu qabul, pintu diterimanya amal tersebut. Maksudnya, terkadang seseorang itu ditakdir oleh Allah bisa melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah yang begitu banyak, tapi tidak digabul oleh Allah. Tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Ajibah dalam syarahnya itu, la ibrata bit ta'ah idza lam yashabha qabul. Tidak ada gunanya, tidak dianggap, tidak ada gunanya satu ketaatan, satu ibadah itu ketika tidak disertai qabul, ketika tidak diterima oleh Allah. Ya la ibrah, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya. Sebagaimana kamala ibrata bisu'al haitsu lam yahsul bihi mahmul. Sama halnya seperti permintaan tapi tidak digabul, tidak dikasih oleh Allah, sia-sia. Seorang hamba ketika dia itu i'timad bi amalih, ketika dia itu mengandalkan amal-amalnya, menganggap ibadahnya itu adalah satu hal yang sudah luar biasa sehingga dia merasa hebat. Nah, di situ terkadang tidak digabul oleh Allah karena dia sudah merasa dirinya hebat. Karena sesungguhnya ibadah itu hanyalah wasilah untuk meraih mahabbatul muta', untuk meraih cintanya Allah, bukan untuk yang lain. Jadi tidak semua orang yang ditakdir mampu beribadah banyak itu diterima oleh Allah. Dan ini kita berlindung naudzubillah min dzalik. Wa qudiya 'alaika dzambu fa kana sababan fil wusul. Dan terkadang ditakdirkan kepadamu suatu dosa oleh Allah. Kamu ditakdir melakukan suatu dosa, tapi dosa tersebut menjadi sebab kamu sampai kepada Allah, wusul kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Rubba dzambin adkhala sahibahu al-jannah." Berapa banyak dosa, ternyata dosa tersebut memasukkan seorang yang berdosa tadi ke surga. Berdosa tapi malah dosanya itu menjadikan dia masuk surga. Sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalik ya Rasulullah?" Bagaimana itu ya Rasulullah? Kok bisa dosa malah memasukkan hambanya ke surga? Kok bisa? Seharusnya dosa itu kan memasukkan hamba itu ke neraka, tapi Rasulullah bersabda, "Rubba dzambin adkhala sahibahu al-jannah." Berapa banyak dosa itu memasukkan seseorang ke surga. Sahabat bertanya, "Kaif ya Rasulullah? Kaifa dzalik ya Rasulullah?" Bagaimana itu? Rasulullah bersabda, "La yazalu ta'iban farran minhu khaifan min rabbih hatta yamuta fa yadkhulul jannah." Dia tidak henti-hentinya bertaubat kepada Allah, senantiasa berusaha lari dari dosa tersebut, takut kepada Allah sehingga sampai dia mati, sehingga oleh Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia terus terjerembab ke dalam lembah dosa, dia terus tergelincir kakinya melakukan dosa, tapi dia senantiasa menyesal dengan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Setiap kali dia melakukan dosa, dia takut kepada Allah, "Ya Allah, saya berdosa." Dia terus bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat, dia terjatuh lagi ke dalam dosa. Dia bertaubat lagi, menyesal lagi dengan perasaannya yang penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh lagi ke dosa, terus-menerus seperti itu terjadi sampai dia mati. Karena dia terus-menerus bertaubat kepada Allah, sebanyak apapun dosanya,
sesering apapun dia terjatuh ke dalam dosa, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dia tidak henti-hentinya bertobat kepada Allah. Itu yang dimaksud dari hikamnya Ibnu Athaillah yang mengatakan wa qudiya 'alaika dzambu fakana sababan fil wusul. Dan terkadang Allah itu mentakdirkan satu dosa berada pada diri kita, tapi dosa tersebut menjadikan sebab wusulnya kita, sampainya kita kepada Allah. Ibnu Ajibah berkata di sini, qultu wa dzalik anna al-'abda idza kana sa'iran li maulahu qasidan li wusuli hadrati habibihi wa ridahu qad yahsulu lahu kalam aw yusibuhu malal aw yarkabuhu kasal fasallata al-haqqu 'alaihi dhanban aw taghlibuhu nafsuhu fayasqutu fa idza qama min sabtatihi jadda fi sayrihi wa nahadha min ghaflatihi wa nashata min kasalih fala yazalu jaddan fi talabi maulah ghaiban amma siwa hatta yadkhula hadratahu wa yushahida tal'atahu wa hiya al-hadratu allati hiya tajalliyatul haqq. Allah. Kata Ibnu Ajibah, seorang hamba itu ketika dia berjalan menuju Tuhannya, ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah, sampai kepada Allah dan ingin meridhonya Allah. Terkadang di tengah perjalanannya tersebut dia itu terjatuh dalam dosa, atau dia itu tertimpa kemalasan, tertimpa bosan. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Di tengah-tengah usahanya menjadi orang baik, beribadah kepada Allah, dia terjatuh ke dalam dosa. Setelah dia jatuh, maka dia akan bangkit kembali, dan bangkitnya ini melebihi yang pertama. Artinya dia semakin semangat dalam bangkitnya tersebut. Dia semakin jaddah, semangat dalam bangkitnya tersebut dari kejatuhannya, dan dia nahadha min ghaflatih, dia bangkit dari kelalaiannya, dan dia semakin semangat dari malasnya, sehingga dia akhirnya bisa yadkhul hatta yadkhula hadratahu, sehingga dia bisa masuk hadratullah. Dia sudah bisa mencapai tujuannya, yaitu sampai kepada Allah, menjadi hamba yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan hikam uqtiya 'alaika dzambu fakana sababan fil wusul. Jadi jangan kita itu menjadi hamba yang lemah atau putus asa dari rahmatnya Allah, karena terkadang kita memang ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang berdosa, tapi sebab dosa itu kita menjadi bangkit lagi, dan dari bangkitnya kita setelah jatuh ke dalam dosa itu, kita semakin semangat dalam bangkitnya, dan kita lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan Nabi tadi, rubba dzambin adkhala sahibahu al-jannah. Berapa banyak dosa itu memasukkan seorang hamba, memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Yaitu ketika dia tidak henti-hentinya bertaubat kepada Allah, senantiasa terus berusaha lari dari dosa tersebut, sebanyak apapun dia jatuh, sebanyak apapun dia itu terpeleset dalam dosa, dia terus tidak henti-hentinya bertaubat sampai dia mati, fayadkhulul jannah, maka dia akan masuk surga.